Kedua, mengenai SK. Tunjukkan pada saya hari ini siapa orangnya yang kemudian memanfaatkan itu 5 juta tadi itu. Pertama, izinkan saya untuk menjawab mengenai soal. Jadi, Dinas Pendidikan tidak pernah mempunyai standar ganda. Artinya bahwa apapun yang saya teruskan ke bawah, baik itu surat kebijakan dan lain-lain, itu regulasinya sudah jelas, rujukannya jelas, tidak bias. Undang-Undang 14 tahun 2015 di sana jelas disampaikan bahwa tugas guru salah satunya adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Artinya apa? Seluruh proses penilaian di semua satuan pendidikan itu dilaksanakan oleh guru. Termasuk di dalamnya adalah membuat soal-soal. Nah, itu saya pastikan bahwa surat edaran saya merujuk kepada regulasi itu. Jika ditemukan hal-hal yang tadi ada disebutkan, sampaikan kepada saya siapa namanya. Saya akan lakukan evaluasi. Kedua, kami tidak pernah memperjualbelikan bagaimana mekanisme jual beli itu, karena surat kami jelas bahwa soal itu disusun oleh guru. Kedua, mengenai SK. Tunjukkan pada saya hari ini siapa orangnya yang kemudian memanfaatkan itu 5 juta tadi itu. Kalau itu bagian dari struktur saya akan pertanggungjawabkan. Jadi jangan hanya service slip saja, ada ini, ada itu, tapi siapa? Saya tidak mau ada konflik karena informasi yang tidak jelas. Sampaikan kepada saya siapa orangnya, ada di mana. Kalau itu bagian dari struktur saya tidak segan-segan untuk mengevaluasi dan menyampaikan sanksi yang memang harus diberikan, supaya ini tidak berlarut-larut. Kalau adik-adik menemukan itu, kapan saja sampaikan kepada saya. Jadi penegasan saya, tidak ada SK yang kita perjualbelikan. Kalaupun ada penambahan SK tahun 2022, itu adalah mengganti SK honorer bagi guru-guru kita yang sudah tidak aktif. Itu memang kebijakan saya. Karena sekolah-sekolah kita, adik-adik tahu ini kekurangan guru. Maka kalau kemampuan anggaran daerah itu ada, kenapa tidak kita angkat guru honorer? Karena memang kebutuhan kita. Dan itu sah diperbolehkan, baik itu dibayar melalui APBD maupun bantuan operasional sekolah. Kami menghentikan beberapa guru yang memang sudah tidak aktif. Ada guru yang sudah berangkat ke Malaysia, ada yang mendapatkan pekerjaan lain. Itu kami hentikan, tapi kami ganti dengan guru-guru baru yang memang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Dan untuk adik-adik ketahui, kebutuhan guru kita PNS itu hanya 5.000. Jumlah kebutuhan kita kurang lebih 13.000. 7.000 guru kita masih berstatus honorer, dan itu kewajiban pemerintah daerah dan bantuan operasional sekolah untuk mengangkat. Coba ada dibayangkan bagaimana kalau kita tidak mengangkat guru-guru kita. Siapa yang akan mendampingi anak-anak kita? 769 sekolah dasar, 245 SMP, dan 2.000 PAUD. Itu kondisinya. Ya, kalau masih ada yang main-main dalam soal jual beli SK, sampaikan kepada saya. Dan Lombok Timur ini satu-satunya kabupaten yang punya kebijakan bahwa SK guru honorer itu di-SK-kan oleh bupati. Meskipun di aturan bosnya itu boleh oleh kepala sekolah. Kenapa saya lakukan itu? Karena untuk pengendalian, supaya tidak sembarangan para kepala sekolah itu mengangkat yang kita tidak tahu. Sekalipun beliau-beliau ini dibayar dari bos, tetapi SK-nya adalah SK bupati, dan itu terkendali penuh dari kita. Saya berikan kewenangan penuh kepala sekolah kalau kekurangan guru untuk mengangkat, tapi setelah itu dilaporkan kepada kami, akan kami ganti SK-nya dari SK kepala sekolah menjadi SK bupati. Itu screening pertama. Screening kedua,
Guru yang hanya di SK-kan oleh kepala sekolah itu tidak bisa masuk Dapodik. Supaya tidak sembarangan tadi itu, guru cukup diangkat terus, saudaranya, keluarganya, itu kami cegah melalui itu. Sehingga data Dapodik kita itu terkendali, yang bisa masuk hanya yang ber-SK Bupati. Itu mengenai SK. Ketiga, tidak ada satupun kebijakan saya yang mengharuskan buku untuk Ramadan itu dibeli oleh satuan pendidikan. Sekali lagi tunjukkan kepada saya siapa yang menjual buku Ramadan itu. Oke, supaya tidak jadi polemik. Kalau itu bagian dari struktur saya, maka saya akan ambil tindakan. Keempat, mengenai laptop. Di mana dan siapa lagi? Siapa yang kemudian menyampaikan bahwa laptop ini gratis tapi dijual belikan? Tidak ada laptop gratis, semuanya beli. Baik itu bersumber dari dana BOS maupun DAK. Dan dari dana BOS itu otoritas kepala sekolah untuk membeli di mana saja dia mau, sepanjang itu memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Nah, sekarang eranya Chromebook, supaya tidak salah sangka, karena kemarin sempat berkembang begitu Chromebook dibuka, ada tulisan bantuan gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu konten programnya, bukan Chromebooknya. Jadi sekarang kalau sekolah beli Chromebook itu harus diinstal oleh programnya kementerian. Kalau tidak bisa dipakai. Program itulah yang gratis. Dan untuk teman-teman tahu, tahun ini kita mendapat alokasi 4.000 Chromebook. 281 sekolah dasar akan mendapatkan, masing-masing 15. Itu baru gratis dari sisi sekolah. Sekolah tidak mengeluarkan, tetapi itu anggaran pemerintah yang diberikan kepada Lombok Timur. Dan tahun ini kita paling banyak karena perhatian pemerintah kepada Lombok Timur luar biasa. DAK kita naik hampir 300% karena kerjasama kita dengan sekolah. Bukan masalah apa-apa, bukan kita lobby-lobby, bukan kita segala macam yang mungkin disinyalir selama ini, tidak. Kami hanya membantu sekolah mengoreksi Dapodiknya. Itu saja. Keputusan ada di pusat, dan nyatanya itu berhasil. Kita mendapatkan alokasi DAK tahun ini yang tidak pernah kita terima beberapa tahun sebelumnya. Bahkan ini adalah DAK tertinggi selama sejarah Kabupaten Lombok Timur. DAK pendidikan kita 103 miliar. Kemarin hanya 54, sekarang naik 103. Ini kinerja semua pihak, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Bapak Ibu guru di satuan pendidikan yang terus mengawal Dapodiknya benar. Karena kalau Dapodiknya tidak benar, tidak akan mungkin kita mendapatkan alokasinya. Dan tolong, saya mohon kerjasama adik-adik yang mungkin memahami situasi di lapangan. Kalau ada oknum yang memanfaatkan situasi ini, maka saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan melalui prosedur.